Materi kita hari ini mengenai konsep dasar konseling ya, komunikasi, informasi, dan edukasi dalam pelayanan kesehatan. Apa saja yang perlu diperhatikan sebagai seorang bidan ketika memberikan KIE kepada pasien? Yang pertama adalah kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan konseling. Kalau secara teori, banyak sekali teori yang menyampaikan definisi dari konseling gitu ya, tapi secara keseluruhan, konseling ini merupakan proses membantu seseorang untuk belajar menyelesaikan masalah interpersonal, emosional, dan atau memutuskan hal tertentu. Jadi, ketika kita memberikan konseling kepada pasien, artinya kita sebagai bidan bertindak sebagai konselor. Ketika kita bertindak sebagai konselor, artinya kita harus punya pengetahuan yang cukup untuk bisa membantu seorang pasien itu menyelesaikan masalahnya. Karena definisi dari konseling itu sendiri adalah proses membantu seseorang untuk menyelesaikan masalah atau emosionalnya. Ya, jadi ketika kita bertindak sebagai seorang konselor, maka kita harus punya pengetahuan cukup, kemudian juga bagaimana menyampaikan pesan tersebut supaya diterima oleh pasien, lalu juga bagaimana penggunaan bahasa ketika berhadapan dengan pasien. Karena kadang-kadang pasien itu tidak mengerti bahasa itu seperti apa sih yang kita gunakan. Secara tidak sadar, kadang kita menggunakan bahasa yang terlalu banyak istilah medisnya gitu ya. Kadang-kadang kita lupa kita berhadapan dengan siapa, sehingga hal-hal itu yang perlu diperhatikan. Lalu selanjutnya, apa saja tujuan konseling? Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tujuan konseling yang pertama adalah membantu klien untuk mengambil keputusan yang bijaksana dan realistis. Artinya, ketika kita memberikan konseling, itu bukan kita yang mengambil keputusan, karena cenderung memang tidak semua, tetapi kadang-kadang kita juga gemas gitu ya melihat pasien kok apa namanya lama gitu ya pengambilan keputusan. Jadi kadang-kadang kita cenderung untuk ya udah deh baiknya seperti ini gitu, padahal tidak seperti itu gitu ya. Karena konseling itu kita sebagai konselor membantu klien untuk mengambil keputusan, bukan kita yang mengambil keputusan. Kemudian yang kedua adalah menuntun perilaku klien agar mampu mengemban konsekuensinya. Jadi ketika kita memberikan konseling kepada pasien, membantu pasien untuk memilih kira-kira apa sih pilihan terbaik dari masalah yang dihadapi oleh pasien, tentu dasar dari pemilihan jawaban tersebut atau pemilihan solusi itu harus ada konsekuensi yang sudah kita jelaskan kepada pasien, sehingga pasiennya paham bahwa oh ketika misalnya saya memilih pilihan ini, konsekuensinya akan seperti ini gitu. Misalnya ketika kita memberikan konseling terkait dengan KB, kita jelaskan kepada pasien bahwa KB itu banyak jenisnya. Kemudian ada yang mengandung hormon, ada yang tidak mengandung hormon, jenisnya seperti ini gitu ya. Keuntungannya seperti ini, kerugiannya seperti ini, indikasi pasien yang berhak menggunakan tuh seperti apa, yang tidak bisa menggunakan tuh yang bagaimana gitu. Nah, itu sudah dijelaskan semua kepada pasien, lalu kemudian tinggal pasiennya memilih seperti apa sih sebaiknya yang memang sesuai dengan dirinya gitu ya. Misalnya pasien memilih untuk menggunakan KB suntik, maka dia sudah tahu konsekuensinya bahwa ketika dia memilih suntik, maka dia harus datang terus ke vaskes untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Itu salah satu konsekuensi yang memang harus pasien pahami dari awal gitu. Kemudian tujuan konseling yang ketiga adalah memberikan informasi dan edukasi. Ya tadi di awal bahwa ketika kita melakukan konseling kepada pasien, konselor itu harus punya pengetahuan cukup. Karena tidak mungkin kita bisa memberikan edukasi atau menyampaikan suatu informasi kepada pasien kalau kita sendiri tidak punya pengetahuan yang cukup mengenai hal tersebut. Kemudian apa saja kriteria konseling? Di sini ada beberapa kriteria konseling. Yang pertama adalah fokus pada masalah klien. Ketika kita memberikan konseling, maka kita harus fokus dengan tujuan utama pasien itu datang itu untuk apa? Apa yang dia inginkan?
Jadi harus terfokus pada masalah klien. Boleh saja memang pasien tersebut curhat dan sebagainya, tetapi jangan sampai terlalu jauh melenceng dari apa yang menjadi tujuan awalnya. Lalu jangan sampai karena terbawa suasana, kita sebagai konselor juga akhirnya ikutan curhat gitu ya, ikutan eh, apa namanya, ikutan menyampaikan gitu apa yang kita rasakan. Sebenarnya boleh-boleh saja asalkan tidak terlalu melenceng dari apa yang menjadi tujuan utama dari proses konseling itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah percakapan dua arah. Ketika melakukan konseling, harus dipastikan bahwa percakapannya itu terjadi dua arah. Bukan cuma konselornya yang banyak bicara, tetapi juga konselornya harus bisa menggali eh, penerimaan informasi dari si klien atau dari pasien itu seperti apa. Apakah pasiennya sudah cukup mengerti dengan kita bisa meminta dia mengulang kembali apa yang sudah kita sampaikan? Bisakah pasien tersebut mengulang kembali sesuai yang disampaikan? Kemudian, apakah pasien itu sudah leluasa untuk menceritakan masalahnya atau bagaimana gitu. Sehingga percakapan dalam konseling itu harus terjadi dua arah. Kemudian yang ketiga adalah terstruktur. Terstruktur dalam artian bahwa bagaimana kita menyambut, membahas, membantu menetapkan pilihan, kemudian mengingatkan pasien bahwa konsekuensi dari pilihannya itu seperti apa gitu. Kemudian mengingatkan bahwa eh, fokus kita pada konseling ini adalah menentukan atau mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh klien gitu. Nah, proses konseling itu akan bisa berjalan dengan baik kalau misalnya dari awal itu pasiennya itu sudah trust dengan kita, sudah trust dengan bidan atau dengan konselornya. Artinya, ketika awal kita mau memberikan konseling, bagaimana proses kita menyambut pasien tersebut? Apakah di awal raut muka, kemudian gestur tubuh dan sebagainya tuh apakah sudah terlihat enak di mata pasien atau konselor? Karena itu menentukan proses dari konseling nanti itu akan seperti apa. Kemudian bertujuan membantu klien untuk mengenal dirinya, memahami permasalahannya, melihat peluang dan mencari alternatif penyelesaiannya. Artinya ya kita sebagai konselor membantu membantu klien untuk melihat permasalahannya seperti apa, kemudian solusi yang ada itu seperti ini, lalu kemudian terakhir biarkan klien atau pasien tersebut memilih dia maunya seperti apa. Kemudian memerlukan kemampuan melakukan komunikasi interpersonal. Nah, ini yang penting untuk diperhatikan juga sebagai seorang konselor. Ya, jadi kalau komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi dan sebagainya, dan juga harus ada feedback gitu. Artinya komunikasi itu terjalan dua arah antara si konselor dan juga dari pasiennya itu sendiri gitu. Kemudian dilakukan dalam suasana yang menjamin rasa aman dan nyaman. Jadi proses konseling itu pun akan bisa berjalan dengan baik kalau memang kita ada di suatu tempat yang aman, yang nyaman, yang tenang gitu ya. Eh, akan sangat repot kalau misalnya kita ada di suatu tempat yang misalnya bising, kemudian panas, pengap, dan sebagainya. Itu kan membuat proses konseling itu tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya karena kita terganggu dengan hal-hal tersebut. Ya, misalnya kita ada di suatu ruangan yang memang bising sekali, banyak orang yang bercakap-cakap di situ, atau banyak kendaraan berlalu lalang yang sangat mengganggu pendengaran gitu. Nah, itu bisa dipastikan bahwa mungkin saja pada saat proses konseling kita tidak bisa mendengar dengan baik maksud dari kliennya, ataupun klien pun tidak bisa mendengar dengan pasti apa sih yang kita maksudkan gitu ya, apa sih arah pembicaraannya tuh sampai mana karena terganggu dengan hal-hal seperti itu. Sehingga ketika proses konseling harus dipastikan suasananya itu nyaman dan juga aman selama proses konseling itu berlangsung. Kemudian teknik konseling. Nah, teknik konseling adalah seperangkat metode yang digunakan dalam melakukan konseling. Ya, ada beberapa teknik konseling di sini adalah kemampuan membangun komunikasi. Bagaimana kita membangun komunikasi dengan pasien. Kemampuan membangun komunikasi itu penting untuk seorang konselor karena
ketika seseorang bisa membangun komunikasi dengan baik, entah itu secara verbal ataupun non-verbal, melibatkan empati, bisa mendengarkan aktif, kemudian bahasa tubuh dan sebagainya. Nah, itu bisa menjamin untuk proses konseling nantinya bisa berjalan dengan baik. Kemudian kemampuan membangun kerjasama dengan klien. Ini juga penting, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita bisa membuat komunikasi interpersonal, artinya ada feedback selama percakapan itu berlangsung. Lalu juga menjadi pendengar yang terampil. Nah, salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam proses konseling atau ketika menjadi konselor adalah bagaimana kita bisa menjadi pendengar. Karena terkadang semua orang mau didengarkan, tetapi tidak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik. Sehingga ketika menjadi konselor, penting untuk menjadi pendengar. Artinya kita mendengarkan dulu apa yang diinginkan atau apa yang dimaksudkan oleh pasien sebelum kita membantu dia menentukan pilihannya nanti akan seperti apa. Kemudian memahami kebutuhan klien dan merencanakan program konseling hingga selesai. Nah, karena terkadang permasalahan pasien itu tidak bisa hanya selesai dengan satu kali konseling saja. Terkadang ada beberapa pasien yang butuh berkali-kali konseling sampai dengan bisa menentukan pilihannya tuh seperti apa gitu ya. Sehingga ini beberapa teknik yang bisa dilakukan selama proses konseling. Kemudian selanjutnya tujuan komunikasi dalam konseling. Nah, ini beberapa tujuan komunikasi dalam konseling. Yang pertama adalah membina raport dan berempati kepada klien. Ya, tadi di awal sudah disampaikan bahwa ketika kita membangun atau membentuk komunikasi pribadi, kita harus bisa berempati kepada klien. Penggunaan bahasa, kemudian kejelasan mengemukakan pesan, lalu juga bagaimana kita melibatkan empati kita kepada pasien. Nah, itu akan menentukan proses dari komunikasi itu sendiri dan juga mempengaruhi lawan bicaranya. Karena kalau misalnya dari awal kita sudah tidak menunjukkan empati, tentu akan membuat lawan bicara atau pasien itu sendiri pun akan sungkan untuk mengungkapkan apa yang dirasakan. Kemudian membangun kerjasama dengan klien, menjadi pendengar terampil, lalu juga berbicara singkat, tidak lebih banyak dari klien. Memang kita sebagai konselor, kita punya kesempatan untuk memberikan pengetahuan yang kita miliki atau menyampaikan ide-ide yang kita punya untuk membantu permasalahan dari klien. Tapi jangan sampai kita jadi terkesan menggurui dan kemudian membuat pasien tersebut tidak leluasa untuk bercerita ataupun karena kebanyakan hal yang kita sampaikan jadi pasiennya kemudian bingung ini tuh intinya apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi sebaiknya memang tidak bertele-tele dan langsung kepada intinya saja. Bila tidak tahu harus mengatakan sesuatu lebih baik diam. Ya artinya ketika pasien menyampaikan apa yang dirasakan memang kita butuh untuk ada feedback-nya. Jadi ada bahasa verbal atau non-verbal yang harus kita sampaikan untuk menanggapi apa yang dirasakan oleh pasien. Tetapi kalau memang kita tidak tahu harus melakukan apa, sebaiknya kita diam. Kemudian mengenali resistensi dari klien. Lalu merencanakan tujuan dan pengakhiran konseling sejak awal. Jadi dari awal sudah harus dipastikan bersama dengan klien, tujuan dari konseling ini ingin apa. Lalu kemudian berapa kali konseling yang bisa dilakukan, lalu akhir yang diinginkan tuh seperti apa. Mencapai tujuan yang diinginkan dari proses konseling yaitu terbantunya penyelesaian problem klien. Nah, di sini ada beberapa persiapan konseling yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah mengetahui alasan konseling. Nah, ini yang di awal harus digali dari seorang pasien ketika dia datang. Lalu kita sebagai bidan atau konselor ingin memberikan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi, alasannya tuh apa? Apa permasalahannya dan apa yang dia inginkan? Kalau misalnya ketika pasien datang, dia mengatakan ingin melakukan KB, ingin ber-KB, tetapi tidak tahu harus ber-KB apa. Artinya kan masalahnya adalah dia belum tahu jenis-jenis KB itu seperti apa. Sehingga itu yang perlu untuk kita bantu nantinya.
Kemudian setting dan tempat konseling ya, karena tadi di awal sudah disampaikan bahwa kita butuh suasana yang aman dan nyaman untuk membangun konseling itu. Sehingga setting dan tempat konseling itu perlu diperhatikan. Lalu memahami kasus yang memerlukan konseling. Menyiapkan alat bantu yang mungkin diperlukan. Ya, alat bantunya misalnya kalau misalnya pasiennya itu mau konseling atau misalnya mau ber-KB tapi tidak paham dengan jenis-jenis KB-nya, maka mungkin kita bisa menyiapkan alat bantu terkait dengan KB tersebut, misalnya gambar-gambar ataupun mungkin beberapa alat bantu lain yang bisa memungkinkan untuk pasiennya itu paham dengan jenis-jenis KB yang dimaksudkan. Nah, kemudian di sini ada tujuan persiapan konseling. Yang pertama adalah agar konselor dapat mempersiapkan diri secara optimal. Ya, tadi di awal disampaikan bahwa sebagai konselor kita harus dibekali dengan pengetahuan yang cukup, sehingga persiapan konseling itu penting supaya konselor dapat mempersiapkan diri secara optimal. Kemudian agar dapat melakukan antisipasi terhadap kemungkinan yang dapat terjadi selama proses konseling. Lalu untuk mendukung tercapainya tujuan konseling. Di sini ada beberapa langkah konseling. Yang pertama adalah menyambut. Bagaimana sikap dan kalimat pembuka. Misalnya, ada yang bisa saya bantu? Ya. Kemudian membahas. Konseling tidak bisa instan. Perhatikan arahkan klien bila sulit formulasikan yang ingin diungkapkan. Bicara singkat kecuali pada saat konklusi. Ya. Ya, tadi sudah dibahas di awal bahwa ketika kita sebagai konselor, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, bahwa kita harus bisa menjadi pendengar yang baik, hal-hal yang mau kita sampaikan sebaiknya itu singkat gitu ya, tapi dimengerti oleh pasien. Kemudian kalau misalnya ada beberapa kondisi kita tidak bisa menampilkan pesan, baik itu secara verbal maupun non-verbal, untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh pasien, maka sebaiknya kita diam saja. Gitu. Kemudian membantu menetapkan pilihan, tidak dianjurkan segera memberi nasihat. Ya, bila klien sangat tegang, bantu ajukan alternatif pilihan. Nah, ini juga yang bisa diperhatikan bahwa ketika kita misalnya memberikan konseling, tidak dianjurkan untuk segera memberikan nasihat. Kadang-kadang juga kita sebagai konselor itu memang tidak semua gitu ya, tapi ada beberapa kondisi dan juga ada beberapa orang yang mungkin tidak sabaran gitu ya, sehingga kita cenderung untuk ya udah deh Bu, ini aja yang terbaik gitu. Padahal tidak seperti itu. Gitu ya, biarkan klien memilih maunya seperti apa. Lalu juga tidak harus terburu-buru untuk segera memberikan nasihat, karena konseling itu pun kadang juga bisa butuh beberapa kali gitu ya, sampai seseorang bisa menentukan pilihannya itu seperti apa. Kemudian mengingatkan untuk hal-hal penting. Apa sih tujuan dari proses konseling dan apa sebaiknya yang memang diperlukan oleh seorang pasien tersebut. Percakapan konseling. Nah, ini percakapan konseling yaitu saling interaksi antara konselor dan kliennya dalam bentuk kalimat baik verbal maupun non-verbal. Ya. Ya, tadi harus ada komunikasi interpersonal, ada feedback lah antara kedua orang tersebut. Hubungan konselor dan klien biasanya mendalam, melibatkan emosi. Nah, ini percakapan konseling yang bermakna pemberian informasi. Konselor tidak memberikan informasi yang tidak ditanyakan oleh klien. Itu sebaiknya tidak boleh. Karena dari awal ketika kita melakukan konseling, kita harus fokus pada apa yang diinginkan oleh pasien. Sering diajukan klien untuk menghindarkan dari problem sebenarnya secara lebih mendalam. Dilakukan bila esensial amat diperlukan. Pemberian saran, nah ini tidak diberikan terlalu dini. Ada kalanya dalam bentuk pertanyaan yang dalam menanggapinya klien mendapatkan pencerahan. Ya, karena tadi konseling itu tidak bisa hanya sekali gitu ya, kemudian udah aja langsung diberikan nasihat. Memang ada beberapa klien yang bisa seperti itu gitu, tapi ada beberapa orang yang mungkin butuh beberapa kali konseling sampai akhirnya bisa menetapkan pilihannya. Kemudian penyelesaian masalah, jangan dilakukan pada fase awal. Ya. Lalu selanjutnya, nada dan intonasi ke arah netral tanpa terpengaruh kalimat klien yang bermuatan emosi tinggi. Jadi kita sebagai konselor
memang ketika kita berhadapan dengan klien, kita memang akan terhanyut dengan cerita pasien gitu ya, kemudian terbawa juga dengan emosinya. Tapi walaupun seperti itu, ketika kita memberikan nasihat atau menyampaikan, pesan kepada pasien atau kepada klien, usahakan nada dan intonasinya tuh netral. Kita tidak boleh terbawa dengan suasananya. Kemudian usahakan bertanya tentang hal yang memang berasal dari klien. Jangan terperangkap oleh asosiasi konselor sendiri terhadap kata atau kalimat klien ya. Kemudian tidak dianjurkan ajukan pertanyaan dengan ungkapkan sesuatu yang sama sekali baru bagi klien, terlebih dengan muatan emosi tinggi ya. Sehingga bahasa pun atau penggunaan kata dan kalimat juga perlu diperhatikan karena kadang-kadang kalau bahasa kita terlalu medis misalnya, itu juga pasiennya mungkin saja tidak paham dengan hal tersebut, sehingga itu pun perlu untuk disampaikan kepada pasien. Materi kita hari ini mengenai konsep dasar konseling ya, komunikasi, informasi, dan edukasi dalam pelayanan kesehatan. Apa saja yang perlu diperhatikan sebagai seorang bidan ketika memberikan KIE kepada pasien? Yang pertama adalah kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan konseling. Kalau secara teori, banyak sekali teori yang menyampaikan definisi dari konseling gitu ya. Tapi secara keseluruhan, konseling ini merupakan proses membantu seseorang untuk belajar menyelesaikan masalah interpersonal, emosional, dan atau memutuskan hal tertentu. Jadi, ketika kita memberikan konseling kepada pasien, artinya kita sebagai bidan bertindak sebagai konselor. Ketika kita bertindak sebagai konselor, artinya kita harus punya pengetahuan yang cukup untuk bisa membantu seorang pasien itu menyelesaikan masalahnya. Karena definisi dari konseling itu sendiri adalah proses membantu seseorang untuk menyelesaikan masalah atau emosionalnya. Ya, jadi ketika kita bertindak sebagai seorang konselor, maka kita harus punya pengetahuan cukup, kemudian juga bagaimana menyampaikan pesan tersebut supaya diterima oleh pasien, lalu juga bagaimana penggunaan bahasa ketika berhadapan dengan pasien. Karena kadang-kadang pasien itu tidak mengerti bahasa itu seperti apa sih yang kita gunakan. Secara tidak sadar, kadang kita menggunakan bahasa yang terlalu banyak istilah medisnya gitu ya. Kadang-kadang kita lupa kita berhadapan dengan siapa, sehingga hal-hal itu yang perlu diperhatikan. Lalu selanjutnya, apa saja tujuan konseling? Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tujuan konseling yang pertama adalah membantu klien untuk mengambil keputusan yang bijaksana dan realistis. Artinya, ketika kita memberikan konseling, itu bukan kita yang mengambil keputusan, karena cenderung memang tidak semua, tetapi kadang-kadang kita juga gemas gitu ya melihat pasien kok apa namanya lama gitu ya pengambilan keputusan. Jadi kadang-kadang kita cenderung untuk ya udah deh baiknya seperti ini gitu, padahal tidak seperti itu gitu ya. Karena konseling itu kita sebagai konselor membantu klien untuk mengambil keputusan, bukan kita yang mengambil keputusan. Kemudian yang kedua adalah menuntun perilaku klien agar mampu mengemban konsekuensinya. Jadi ketika kita memberikan konseling kepada pasien, membantu pasien untuk memilih kira-kira apa sih pilihan terbaik dari masalah yang dihadapi oleh pasien, tentu dasar dari pemilihan jawaban tersebut atau pemilihan solusi itu harus ada konsekuensi yang sudah kita jelaskan kepada pasien, sehingga pasiennya paham bahwa
oh ketika misalnya saya memilih pilihan ini, konsekuensinya akan seperti ini gitu. Misalnya, ketika kita memberikan konseling terkait dengan KB, kita jelaskan kepada pasien bahwa KB itu banyak jenisnya. Kemudian ada yang mengandung hormon, ada yang tidak mengandung hormon, jenisnya seperti ini gitu ya. Keuntungannya seperti ini, kerugiannya seperti ini, indikasi pasien yang berhak menggunakan tuh seperti apa, yang tidak bisa menggunakan tuh yang bagaimana gitu. Nah, itu sudah dijelaskan semua kepada pasien, lalu kemudian tinggal pasiennya memilih seperti apa sih sebaiknya yang memang sesuai dengan dirinya gitu ya. Misalnya pasien memilih untuk menggunakan KB suntik, maka dia sudah tahu konsekuensinya bahwa ketika dia memilih suntik, maka dia harus datang terus ke vaskes untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Itu salah satu konsekuensi yang memang harus pasien pahami dari awal gitu. Kemudian tujuan konseling yang ketiga adalah memberikan informasi dan edukasi. Ya tadi di awal bahwa ketika kita melakukan konseling kepada pasien, konselor itu harus punya pengetahuan cukup. Karena tidak mungkin kita bisa memberikan edukasi atau menyampaikan suatu informasi kepada pasien kalau kita sendiri tidak punya pengetahuan yang cukup mengenai hal tersebut. Kemudian apa saja kriteria konseling? Di sini ada beberapa kriteria konseling. Yang pertama adalah fokus pada masalah klien. Ketika kita memberikan konseling, maka kita harus fokus dengan tujuan utama pasien itu datang itu untuk apa? Apa yang dia inginkan. Jadi harus terfokus pada masalah klien. Boleh saja memang pasien tersebut curhat dan sebagainya, tetapi jangan sampai terlalu jauh melenceng dari apa yang menjadi tujuan awalnya. Lalu jangan sampai karena terbawa suasana, kita sebagai konselor juga akhirnya ikutan curhat gitu ya, ikutan eh, ikutan menyampaikan gitu apa yang kita rasakan. Sebenarnya boleh-boleh saja, asalkan tidak terlalu melenceng dari apa yang menjadi tujuan utama dari proses konseling itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah percakapan dua arah. Ketika melakukan konseling, harus dipastikan bahwa percakapannya itu terjadi dua arah. Bukan cuma konselornya yang banyak bicara, tetapi juga konselornya harus bisa menggali penerimaan informasi dari si klien atau dari pasien itu seperti apa. Apakah pasiennya sudah cukup mengerti dengan kita bisa meminta dia mengulang kembali apa yang sudah kita sampaikan? Bisakah pasien tersebut mengulang kembali sesuai yang disampaikan? Kemudian, apakah pasien itu sudah leluasa untuk menceritakan masalahnya atau bagaimana gitu. Sehingga percakapan dalam konseling itu harus terjadi dua arah. Kemudian yang ketiga adalah terstruktur. Terstruktur dalam artian bahwa bagaimana kita menyambut, membahas, membantu menetapkan pilihan, kemudian mengingatkan pasien bahwa konsekuensi dari pilihannya itu seperti apa gitu. Kemudian mengingatkan bahwa fokus kita pada konseling ini adalah menentukan atau mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh klien gitu. Nah, proses konseling itu akan bisa berjalan dengan baik kalau misalnya dari awal itu pasiennya itu sudah trust dengan kita, sudah trust dengan bidan atau dengan konselornya. Artinya, ketika awal kita mau memberikan konseling, bagaimana proses kita menyambut pasien tersebut? Apakah di awal raut muka, kemudian gestur tubuh dan sebagainya tuh apakah sudah terlihat enak di mata pasien atau konselor? Karena itu menentukan proses dari konseling nanti itu akan seperti apa. Kemudian bertujuan membantu klien untuk mengenal dirinya, memahami permasalahannya, melihat peluang dan mencari alternatif penyelesaiannya. Artinya ya kita sebagai konselor membantu klien untuk melihat permasalahannya seperti apa, kemudian solusi yang ada itu seperti ini, lalu kemudian terakhir biarkan klien atau pasien tersebut memilih dia maunya seperti apa. Kemudian memerlukan kemampuan melakukan komunikasi interpersonal. Nah, ini yang penting untuk diperhatikan juga sebagai seorang konselor. Ya, jadi kalau komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi dan sebagainya, dan juga harus ada feedback gitu. Artinya komunikasi itu terjalan dua arah antara si konselor dan juga dari pasiennya itu sendiri gitu. Kemudian dilakukan dalam suasana yang menjamin rasa aman dan nyaman.
Jadi proses konseling itu pun akan bisa berjalan dengan baik kalau memang kita ada di suatu tempat yang aman, yang nyaman, yang tenang gitu ya. Eee, akan sangat repot kalau misalnya kita ada di suatu tempat yang misalnya bising, kemudian panas, pengap, dan sebagainya. Itu kan membuat proses konseling itu tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya karena kita terganggu dengan hal-hal tersebut. Ya, misalnya kita ada di suatu ruangan yang memang bising sekali, banyak orang yang bercakap-cakap di situ atau banyak kendaraan berlalu lalang yang sangat mengganggu pendengaran gitu. Nah, itu bisa dipastikan bahwa mungkin saja pada saat proses konseling kita tidak bisa mendengar dengan baik maksud dari kliennya, ataupun klien pun tidak bisa mendengar dengan pasti apa sih yang kita maksudkan gitu ya, apa sih arah pembicaraannya tuh sampai mana karena terganggu dengan hal-hal seperti itu. Sehingga ketika proses konseling harus dipastikan suasananya itu nyaman dan juga aman selama proses konseling itu berlangsung. Kemudian teknik konseling. Nah, teknik konseling adalah seperangkat metode yang digunakan dalam melakukan konseling. Ya, ada beberapa teknik konseling di sini adalah kemampuan membangun komunikasi. Bagaimana kita membangun komunikasi dengan pasien. Kemampuan membangun komunikasi itu penting untuk seorang konselor karena ketika seseorang bisa membangun komunikasi dengan baik, entah itu secara verbal ataupun non-verbal, melibatkan empati, bisa mendengarkan aktif, kemudian bahasa tubuh dan sebagainya. Nah, itu bisa menjamin untuk proses konseling nantinya bisa berjalan dengan baik. Kemudian kemampuan membangun kerjasama dengan klien. Ini juga penting, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita bisa membuat komunikasi interpersonal, artinya ada feedback selama percakapan itu berlangsung. Lalu juga menjadi pendengar yang terampil. Nah, salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam proses konseling atau ketika menjadi konselor adalah bagaimana kita bisa menjadi pendengar. Karena terkadang semua orang mau didengarkan, tetapi tidak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik. Sehingga ketika menjadi konselor, penting untuk menjadi pendengar. Artinya kita mendengarkan dulu apa yang diinginkan atau apa yang em, dimaksudkan oleh pasien sebelum kita membantu dia menentukan pilihannya nanti akan seperti apa. Kemudian memahami kebutuhan klien dan merencanakan program konseling hingga selesai. Ya, karena terkadang permasalahan pasien itu tidak bisa hanya selesai dengan satu kali konseling saja. Terkadang ada beberapa pasien yang butuh berkali-kali konseling sampai dengan bisa menentukan pilihannya tuh seperti apa gitu ya. Sehingga ini beberapa teknik yang bisa dilakukan selama proses konseling. Kemudian selanjutnya tujuan komunikasi dalam konseling. Nah, ini beberapa tujuan komunikasi dalam konseling. Yang pertama adalah membina raport dan berempati kepada klien. Ya, tadi di awal sudah disampaikan bahwa ketika kita membangun atau membentuk komunikasi pribadi, kita harus bisa berempati kepada klien. Penggunaan bahasa, kemudian eh, kejelasan mengemukakan pesan, lalu juga bagaimana kita melibatkan empati kita kepada pasien. Nah, itu akan menentukan proses dari komunikasi itu sendiri dan juga mempengaruhi lawan bicaranya. Karena kalau misalnya dari awal kita sudah tidak menunjukkan empati, tentu akan membuat lawan bicara atau pasien itu sendiri pun akan sungkan untuk mengungkapkan apa yang dirasakan. Kemudian membangun kerjasama dengan klien, menjadi pendengar terampil, lalu juga berbicara singkat, tidak lebih banyak dari klien. Memang kita sebagai konselor, kita punya kesempatan untuk memberikan pengetahuan yang kita miliki atau menyampaikan ide-ide yang kita punya untuk membantu permasalahan dari klien. Tapi jangan sampai kita jadi terkesan menggurui dan kemudian membuat pasien tersebut tidak leluasa untuk bercerita ataupun karena kebanyakan hal yang kita sampaikan jadi pasiennya kemudian bingung ini tuh intinya apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi sebaiknya memang tidak bertele-tele dan langsung kepada intinya saja. Bila tidak tahu harus mengatakan sesuatu lebih baik diam. Ya, artinya ketika pasien menyampaikan
apa yang dirasakan, memang kita butuh untuk ada feedbacknya. Jadi ada bahasa verbal atau non-verbal yang harus kita sampaikan untuk menanggapi apa yang dirasakan oleh pasien. Tetapi kalau memang kita tidak tahu harus melakukan apa, sebaiknya kita diam. Kemudian mengenali resistensi dari klien. Lalu merencanakan tujuan dan pengakhiran konseling sejak awal. Jadi dari awal sudah harus dipastikan bersama dengan klien, tujuan dari konseling ini ingin apa. Lalu kemudian berapa kali konseling yang bisa dilakukan, lalu akhir yang diinginkan tuh seperti apa. Mencapai tujuan yang diinginkan dari proses konseling yaitu terbantunya penyelesaian problem klien. Nah, di sini ada beberapa persiapan konseling yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah mengetahui alasan konseling. Nah, ini yang di awal harus digali dari seorang pasien. Ketika dia datang, lalu kita sebagai bidan atau konselor ingin memberikan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi, alasannya tuh apa? Apa permasalahannya dan apa yang dia inginkan? Kalau misalnya ketika pasien datang, dia mengatakan ingin melakukan KB, ingin ber-KB, tetapi tidak tahu harus ber-KB apa. Artinya kan masalahnya adalah dia belum tahu jenis-jenis KB itu seperti apa. Sehingga itu yang perlu untuk kita bantu nantinya. Kemudian setting dan tempat konseling, ya, karena tadi di awal sudah disampaikan bahwa kita butuh suasana yang aman dan nyaman untuk membangun konseling itu. Sehingga setting dan tempat konseling itu perlu diperhatikan. Lalu memahami kasus yang memerlukan konseling. Menyiapkan alat bantu yang mungkin diperlukan. Ya, alat bantunya misalnya kalau misalnya pasiennya itu mau konseling atau misalnya mau ber-KB tapi tidak paham dengan jenis-jenis KB-nya, maka mungkin kita bisa menyiapkan alat bantu terkait dengan KB tersebut, misalnya gambar-gambar ataupun mungkin beberapa alat bantu lain yang bisa memungkinkan untuk pasiennya itu paham dengan jenis-jenis KB yang dimaksudkan. Nah, kemudian di sini ada tujuan persiapan konseling. Yang pertama adalah agar konselor dapat mempersiapkan diri secara optimal. Ya, tadi di awal disampaikan bahwa sebagai konselor kita harus dibekali dengan pengetahuan yang cukup, sehingga persiapan konseling itu penting supaya konselor dapat mempersiapkan diri secara optimal. Kemudian agar dapat melakukan antisipasi terhadap kemungkinan yang dapat terjadi selama proses konseling. Lalu untuk mendukung tercapainya tujuan konseling. Di sini ada beberapa langkah konseling. Yang pertama adalah menyambut. Bagaimana sikap dan kalimat pembuka. Misalnya, ada yang bisa saya bantu? Ya. Kemudian membahas. Konseling tidak bisa instan. Perhatikan arahkan klien bila sulit formulasikan yang ingin diungkapkan. Bicara singkat kecuali pada saat konklusi. Ya. Ya, tadi sudah dibahas di awal bahwa ketika kita sebagai konselor, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, bahwa kita harus bisa menjadi pendengar yang baik, hal-hal yang mau kita sampaikan sebaiknya itu singkat gitu ya, tapi dimengerti oleh pasien. Kemudian kalau misalnya ada beberapa kondisi kita tidak bisa menampilkan pesan, baik itu secara verbal maupun non-verbal, untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh pasien, maka sebaiknya kita diam saja. Gitu. Kemudian membantu menetapkan pilihan, tidak dianjurkan segera memberi nasihat. Ya, bila klien sangat tegang, bantu ajukan alternatif pilihan. Nah, ini juga yang bisa diperhatikan bahwa ketika kita misalnya memberikan konseling, tidak dianjurkan untuk segera memberikan nasihat. Kadang-kadang juga kita sebagai konselor itu memang tidak semua gitu ya, tapi ada beberapa kondisi dan juga ada beberapa orang yang mungkin tidak sabaran gitu ya, sehingga kita cenderung untuk ya udah deh Bu, ini aja yang terbaik gitu. Padahal tidak seperti itu. Gitu ya, biarkan klien memilih maunya seperti apa. Lalu juga tidak harus terburu-buru untuk segera memberikan nasihat, karena konseling itu pun kadang juga bisa butuh beberapa kali gitu ya, sampai seseorang bisa menentukan pilihannya itu seperti apa. Kemudian mengingatkan untuk hal-hal penting. Apa sih tujuan dari proses konseling dan
apa sebaiknya yang memang diperlukan oleh seorang pasien tersebut. Percakapan konseling. Nah, ini percakapan konseling yaitu saling interaksi antara konselor dan kliennya dalam bentuk kalimat baik verbal maupun non-verbal. Ya, ya tadi harus ada komunikasi interpersonal, ada feedback lah antara kedua orang tersebut. Hubungan konselor dan klien biasanya mendalam, melibatkan emosi. Nah, ini percakapan konseling yang bermakna pemberian informasi. Konselor tidak memberikan informasi yang tidak ditanyakan oleh klien. Itu sebaiknya tidak boleh. Karena dari awal ketika kita melakukan konseling, kita harus fokus pada apa yang diinginkan oleh pasien. Sering diajukan klien untuk menghindarkan dari problem sebenarnya secara lebih mendalam. Dilakukan bila esensial amat diperlukan. Pemberian saran, nah ini tidak diberikan terlalu dini. Ada kalanya dalam bentuk pertanyaan yang dalam menanggapinya klien mendapatkan pencerahan. Ya, karena tadi konseling itu tidak bisa hanya sekali gitu ya, kemudian udah aja langsung diberikan nasihat. Memang ada beberapa klien yang bisa seperti itu gitu, tapi ada beberapa orang yang mungkin butuh beberapa kali konseling sampai akhirnya bisa menetapkan pilihannya. Kemudian penyelesaian masalah, jangan dilakukan pada fase awal. Ya, lalu selanjutnya, nada dan intonasi ke arah netral tanpa terpengaruh kalimat klien yang bermuatan emosi tinggi. Jadi kita sebagai konselor, memang ketika kita berhadapan dengan klien, kita memang akan terhanyut dengan cerita pasien gitu ya, kemudian terbawa juga dengan emosinya. Tapi walaupun seperti itu, ketika kita memberikan nasihat atau menyampaikan pesan kepada pasien atau kepada klien, usahakan nada dan intonasinya itu netral. Kita tidak boleh terbawa dengan suasananya. Kemudian usahakan bertanya tentang hal yang memang berasal dari klien. Jangan terperangkap oleh asosiasi konselor sendiri terhadap kata atau kalimat klien. Ya. Kemudian tidak dianjurkan ajukan pertanyaan dengan ungkapkan sesuatu yang sama sekali baru bagi klien, terlebih dengan muatan emosi tinggi. Ya, sehingga bahasa pun atau penggunaan kata dan kalimat juga perlu diperhatikan. Karena kadang-kadang kalau bahasa kita terlalu medis misalnya, itu juga pasiennya mungkin saja tidak paham dengan hal tersebut. Sehingga itu pun perlu untuk disampaikan kepada pasien. Ya, selanjutnya bagaimana bertanya dalam konseling. Gaya bertanya dalam konseling yang pertama usahakan tidak dengan gaya interogasi atau yang membuat klien merasa tertekan. Ya, tadi di awal disampaikan bahwa ketika kita berhadapan dengan pasien, kita harus bisa menyambut pasien dengan baik. Bagaimana kita membangun kepercayaan di awal dengan pasien, supaya nantinya pasien itu bisa leluasa untuk bercerita atau menyampaikan apa yang dirasakan. Tapi kalau misalnya kita sudah dengan gaya interogasi kepada pasien, pasti informasi yang mau kita gali pun tidak bisa lengkap untuk kita dapatkan. Karena biasanya kliennya sudah takut duluan atau kliennya merasa tidak nyaman gitu ya dengan apa yang kita lakukan. Kemudian usahakan tidak terkesan seperti menggurui. Memang konselor itu harus punya pengetahuan yang cukup, tapi bukan berarti kita banyak menyampaikan gitu ya sampai akhirnya membuat klien atau pasiennya tuh merasa kayak bingung gitu, ini sebenarnya maksudnya apa gitu ya, atau intinya apa, atau bahasa yang digunakan terlalu tinggi gitu ya, atau kok kesannya saya kayak digurui gitu ya, atau kita terlalu menggurui untuk si pasien tersebut. Jadi usahakan menggunakan kalimat yang singkat tetapi pesannya itu sampai kepada pasien. Lalu tidak dianjurkan dengan gaya formal karena membuat jarak ya, karena kita harus membangun kepercayaan kepada si pasien itu sehingga pasien itu bisa leluasa untuk bercerita.
Artinya kita jangan sampai membuat batasan yang terlalu jauh antara konselor dan juga pasien. Lalu selanjutnya, usahakan tidak langsung menjawab pertanyaan, terlebih yang penyelesaian problem secara instan. Ya, tadi di awal juga sudah disampaikan bahwa tidak perlu terburu-buru untuk memberikan nasihat. Kita harus juga bisa mencerna dulu gitu ya, maksud dari pasien itu seperti apa, masalahnya seperti apa gitu ya. Kemudian nanti kitanya harus memberikan pilihannya bagaimana. Jadi sebaiknya memang tidak terburu-buru karena ya beberapa pasien memang butuh 1-2 kali konseling, berkali-kali konseling gitu ya, sampai bisa menetapkan pilihannya. Usahakan pahami klien lebih mendalam terlebih dahulu, motivasi dan karakternya. Misalnya menurut Anda seperti itu, menurut A sendiri kira-kira bagaimana gitu ya. Nah, itu yang harusnya kita sampaikan kepada si pasien atau kepada klien. Kemudian mendengar dalam konseling, karena salah satu peran dari konselor adalah bagaimana mendengarkan pesan yang ingin disampaikan oleh pasien. Mendengar merupakan alat yang diandalkan dalam konseling. Mendengar dengan seksama, empathic listening, and not just hearing gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar mendengarkan, tapi bagaimana kita mendengarkan dengan empati. Saya yakin kita kalau mendengarkan tidak dalam bentuk konseling saja gitu ya. Misalnya kita mendengarkan teman cerita gitu ya, atau kita bercerita kepada seseorang, tentu kan kita juga bisa melihat orang yang kita ceritakan ini antusias nggak sih dengan cerita kita gitu ya. Kan terlihat dari raut mukanya, dari gesturnya, dari postur tubuh, dari mimik muka dan sebagainya. Nah, itu kan terlihat sebenarnya ya, walaupun tidak disampaikan dalam bahasa verbal, tetapi kan non-verbalnya itu akan terlihat gitu ya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan bagaimana mendengar dengan seksama. Tidak hanya sekedar mendengar gitu ya. Kadang-kadang ya, kalau mendengar kadang kita memang tidak semua, tapi mungkin ada beberapa yang sambil main HP misalnya, atau sambil mengerjakan yang lain gitu ya. Itu kan berarti kita hanya mendengar saja, tapi tidak dengan seksama gitu ya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan mendengar dengan seksama. Kemudian mendengarkan nada, tinggi rendahnya, volumenya, lirik kerasnya, intonasinya, datar bervariasi, amat berfluktuasi, dan sebagainya gitu ya. Jadi pesan itu kan bisa tersampaikan, kemudian emosi yang digunakan itu kan juga bisa tertangkap oleh kita gitu ya. Maksudnya seperti apa? Gitu. Mendengarkan metafornya itu kata-kata yang mempunyai makna lain selain kata-kata yang diucapkan. Nah, ini juga yang penting untuk diperhatikan. Kemudian bagaimana menyimpulkan dalam konseling. Nah, ini harus dilakukan oleh seorang konselor terhadap kliennya. Rekapitulasi dari isu-isu utama dalam konseling. Ketika misalnya kliennya sudah menyampaikan, sudah selesai bercerita, lalu kemudian kita bisa menyimpulkan konselingnya ini, gitu ya. Apa sih yang diinginkan oleh pasien? Penyimpulan tentang isu atau topik dapat dilakukan pada sesi berlangsung, akhir sesi, atau akhir proses konseling. Dapat dilakukan oleh kedua belah pihak. Misalnya, oh kita sudah menyimpulkan, oh iya Bu, maksudnya tadi berarti misalnya Ibu ingin menggunakan KB tapi tidak paham dengan jenis KB-nya ya tadi. Jadi Ibu datang ke sini tujuannya adalah ingin mendapatkan informasi terkait dengan jenis-jenis KB-nya. Lalu kemudian itu bisa dikonfirmasi kembali kepada pasien, apa betul itu yang dia maksudkan atau tidak. Dapat digunakan sebagai cara untuk memantapkan proses konseling sehingga klien mau melanjutkan hingga masalahnya terselesaikan. Membantu klien mencapai tilikan atas kondisi jiwanya dan menetapkan langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya ini mau bagaimana? Apakah konselingnya mau dilanjutkan? Ataukah akan dirujuk ke yang lebih ahli gitu. Nah, mungkin itu saja materi mengenai komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pasien. Terima kasih. Ya, selanjutnya bagaimana bertanya dalam konseling. Gaya bertanya dalam konseling yang pertama, usahakan tidak dengan gaya interogasi atau yang membuat klien merasa tertekan. Ya, tadi di awal disampaikan bahwa
Ketika kita berhadapan dengan pasien, kita harus bisa menyambut pasien dengan baik. Bagaimana kita membangun kepercayaan di awal dengan pasien, supaya nantinya pasien itu bisa leluasa untuk bercerita atau menyampaikan apa yang dirasakan. Tapi kalau misalnya kita sudah dengan gaya interogasi kepada pasien, pasti informasi yang mau kita gali pun tidak bisa lengkap untuk kita dapatkan. Karena biasanya kliennya sudah takut duluan atau kliennya merasa tidak nyaman gitu ya dengan apa yang kita lakukan. Kemudian usahakan tidak terkesan seperti menggurui. Memang konselor itu harus punya pengetahuan yang cukup, tapi bukan berarti kita banyak menyampaikan gitu ya sampai akhirnya membuat klien atau pasiennya tuh merasa kayak bingung gitu, ini sebenarnya maksudnya apa gitu ya, atau intinya apa, atau bahasa yang digunakan terlalu tinggi gitu ya, atau kok kesannya saya kayak digurui gitu ya, atau kita terlalu menggurui untuk si pasien tersebut. Jadi usahakan menggunakan kalimat yang singkat tetapi pesannya itu sampai kepada pasien. Lalu tidak dianjurkan dengan gaya formal karena membuat jarak ya, karena kita harus membangun kepercayaan kepada si pasien itu sehingga pasien itu bisa leluasa untuk bercerita. Artinya kita jangan sampai membuat batasan yang terlalu jauh antara konselor dan juga pasien. Lalu selanjutnya, usahakan tidak langsung menjawab pertanyaan, terlebih yang penyelesaian problem secara instan. Ya, tadi di awal juga sudah disampaikan bahwa tidak perlu terburu-buru untuk memberikan nasihat. Kita harus juga bisa mencerna dulu gitu ya, maksud dari pasien itu seperti apa, masalahnya seperti apa gitu ya. Kemudian nanti kitanya harus memberikan pilihannya bagaimana. Jadi sebaiknya memang tidak terburu-buru karena ya beberapa pasien memang butuh 1-2 kali konseling, berkali-kali konseling gitu ya, sampai bisa menetapkan pilihannya. Usahakan pahami klien lebih mendalam terlebih dahulu, motivasi dan karakternya. Misalnya menurut Anda seperti itu, menurut A sendiri kira-kira bagaimana gitu ya. Nah, itu yang harusnya kita sampaikan kepada si pasien atau kepada klien. Kemudian mendengar dalam konseling, karena salah satu peran dari konselor adalah bagaimana mendengarkan pesan yang ingin disampaikan oleh pasien. Mendengar merupakan alat yang diandalkan dalam konseling. Mendengar dengan seksama, empathic listening, and not just hearing gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar mendengarkan, tapi bagaimana kita mendengarkan dengan empati. Saya yakin kita kalau mendengarkan tidak dalam bentuk konseling saja gitu ya. Misalnya kita mendengarkan teman cerita gitu ya, atau kita bercerita kepada seseorang, tentu kan kita juga bisa melihat orang yang kita ceritakan ini antusias nggak sih dengan cerita kita gitu ya. Kan terlihat dari raut mukanya, dari gesturnya, dari postur tubuh, dari mimik muka dan sebagainya. Nah, itu kan terlihat sebenarnya ya, walaupun tidak disampaikan dalam bahasa verbal, tetapi kan non-verbalnya itu akan terlihat gitu ya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan bagaimana mendengar dengan seksama. Tidak hanya sekedar mendengar gitu ya. Kadang-kadang ya, kalau mendengar kadang kita memang tidak semua, tapi mungkin ada beberapa yang sambil main HP misalnya, atau sambil mengerjakan yang lain gitu ya. Itu kan berarti kita hanya mendengar saja, tapi tidak dengan seksama gitu ya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan mendengar dengan seksama. Kemudian mendengarkan nada, tinggi rendahnya, volumenya, lirik kerasnya, intonasinya, datar bervariasi, amat berfluktuasi, dan sebagainya gitu ya. Jadi pesan itu kan bisa tersampaikan, kemudian emosi yang digunakan itu kan juga bisa tertangkap oleh kita gitu ya, maksudnya seperti apa. Gitu. Mendengarkan metafornya itu kata-kata yang mempunyai makna lain selain kata-kata yang diucapkan. Nah, ini juga yang penting untuk diperhatikan. Kemudian bagaimana menyimpulkan dalam konseling. Nah, ini harus dilakukan oleh seorang konselor terhadap kliennya. Rekapitulasi dari isu-isu utama dalam konseling. Ketika misalnya kliennya sudah menyampaikan, sudah selesai bercerita, lalu kemudian kita bisa menyimpulkan konselingnya ini, gitu ya. Apa sih yang diinginkan oleh pasien? Penyimpulan tentang isu atau topik dapat dilakukan pada sesi berlangsung, akhir sesi, atau akhir proses konseling. Dapat dilakukan oleh kedua belah pihak. Misalnya, oh kita sudah menyimpulkan, oh iya Bu, maksudnya tadi berarti misalnya Ibu
ingin menggunakan KB tapi tidak paham dengan jenis KB-nya ya tadi. Jadi ibu datang ke sini tujuannya adalah ingin mendapatkan informasi terkait dengan jenis-jenis KB-nya. Lalu kemudian itu bisa dikonfirmasi kembali kepada pasien, apa betul itu yang dia maksudkan atau tidak. Dapat digunakan sebagai cara untuk memantapkan proses konseling sehingga klien mau melanjutkan hingga masalahnya terselesaikan. Membantu klien mencapai tilikan atas kondisi jiwanya dan menetapkan langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya ini mau bagaimana? Apakah konselingnya mau dilanjutkan? Ataukah akan dirujuk ke yang lebih ahli gitu. Nah, mungkin itu saja materi mengenai komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pasien. Terima kasih.